Sugriwa! Sugriwa! Bagaimana beritanya, Anggada? Sugriwa, keluar kamu! Ada apa, Anggada? Ayo, maju semua orang Pancawati, lawan aku! Aduh, Anggada, tega benar kamu. Aku kan dulu pernah bilang, jangan sekali-kali menendang aku. Rama, Sugriwa, cepat keluar. Akan kuajar kalian. Kamu juga mau melawanku, monyet bule? Kau anak Anjani yang tidak jelas bobonya. Ayo lawan aku. Diceritakan bahwasanya, Sang Rahwana telah menghasut sang anak Subali yang bernama Anggada, yang mana ia telah mabuk dan ingin membunuh akan Sang Ramawijaya, dan Sugriwa. Ia dalam keadaan marah, dan menghajar punggawa-punggawa, dari kerajaan Sri Ramawijaya, dari kerajaan Pancawati. Anila sang paman, merasa heran, dengan Anggada anaknya Subali, terus marah-marah dan menghajar akan, sehingga Anoman pun menghadapinya dan Anoman pun mampu untuk mengalahkan sang anak dari Subali tersebut, dan mengikat akan Anggada sehingga Sugriwa menyuruh anak buahnya untuk mengalirkan air ke kepalanya, agar ia sadar dan tidak lagi mengoceh, ingin membunuh Sang Ramawijaya dan Sugriwa pamannya sendiri. Ikat dia di tonggak, dan ambil air di lahang sebanyak-banyaknya. Cepat, ayo! Rama dan Sugriwa adalah penipu! Penipu! Dua orang itu harus dibunuh! Kalian semua ditipu! Penipu! Anggada, duduk. Setelah sadar, Sang Anggada pun menceritakan apa yang telah terjadi di negeri Alengkadirja. Ia dijamu dengan baik, dan diminumi arak terbaik, untuk membuat ia sempoyongan dan mabuk berat, sehingga akalnya itu tidak lagi pada tugas-tugasnya dan ia mengeluarkan kata-kata yang tidak-tidak, mengarang cerita akan kepalsuan yang dibalut dengan kesengajaan, untuk mengadu domba Anggada, dengan mengarang akan cerita palsu terhadap Sugriwa, Subali, Ramawijaya, dan Wibisana itu sendiri, padahal bukanlah seperti itu akan kejadian yang terjadi sebenarnya. Maharaja Rahwana mengaku bahwa Romo Subali sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Itu benar, Anggada. Tapi semua itu hanya siasat dia untuk mendapatkan ilmu Pancasona dari Kanda Subali. Semula Raja Sombong itu melecehkan Kanda Subali yang sedang bertapa, sehingga terjadi pertarungan yang sengit.
Karena raja itu tidak mampu menandingi Kanda Subali dengan tangan kosong, maka dia mengeluarkan beberapa senjata saktinya. Pancasona! Saya melihat bagaimana Rahwana menyembah-nyembah minta ampun kepada Kanda Subali. Meski yang saya lihat ada kepalsuan. Dan saya yakin ada maksud-maksud tertentu dari raksasa itu. Ampuni saya, pendekar perkasa. Maafkan kecumawaanku. Hukumlah saya seberat-beratnya. Saya pasrah. Kakang, siapa dia? Ambillah tahta Alengkadirja. Kalau Tuan menghendaki, saya adalah taklukan Tuan. Bangunlah Rahwana. Tidak pantas Maharaja dari sebuah negeri besar bersujud seperti itu. Aku memaafkanmu. Kalau benar-benar kau menyadari kesalahanmu. Saya sangat menyadari, Tuan Pendekar. Rupanya, raja raksasa yang licik dan serakah itu berkemauan keras untuk bisa mendapatkan aji Pancasona dari Kanda Subali. Berhari-hari dia duduk menekur di halaman rumah kami. Buka mahkotamu. Kemudian Sang Sugriwa menceritakan tentang kisah sebenarnya kepada Anggada, dikuatkan dengan pamannya yang bernama Anila. Ramawijaya pun juga mengisahkan apa yang sebenarnya terjadi, serta adiknya Rahwana Wibisana, yang ia sangat mengetahui akan kelicikan Sang Rahwana. Ia terus-menerus berhasil menghasut, mengadu domba, dan orang percaya dengan bujuk rayunya, yang bapak ia inginkan selalu berhasil mendapatkannya, sehingga Sang Anggada anaknya Romo Subali pun bertaubat, dan mereka pun memaafkan akan Anggada dari tipu dayanya Sang Rahwana penguasa Alengkadirja yang disegani oleh kaum lelembut dan Denawa itu. Aku sampai di sini karena aku dibunuh oleh Kanda Rahwana. Hanya karena aku memberikan nasihat padanya supaya dia mengembalikan Dewi Sinta yang telah dia culik dari tangan Ramawijaya. Tapi menurut Raja Rahwana, Gusti Dewi Sinta melarikan diri ke Alengkadirja, meminta perlindungan Sang Maharaja karena tidak tahan disiksa dan disakiti oleh Gusti Ramawijaya. Anggada, kalau aku berlaku kejam kepada istriku, buat apa aku mau hidup menderita di tengah hutan seperti ini? Juga buat apa aku mengirim Anoman ke Alengkadirja untuk menjumpai Sang Dewi? Lepaskan aku! Lepaskan! Hamba hanya menyampaikan sabda Sang Rahwana bahwa sebenarnya Dewi Sinta sudah lama mau dikembalikan. Tapi ternyata Dewi Sinta lebih betah tinggal di Alengka yang bergelimang kekayaan. Menurutmu, buat apa Putri Wibisana sengaja menyeberang laut kemari? Buat apa? Saya kira kamu sudah tahu. Dia kemari hanya ingin memastikan bahwa aku dan adikku Laksmana masih hidup. Kenapa? Karena di sana, Dewi Sinta melihat dua kepala kesatria ditaruh di atas baki yang dibawa oleh seorang punggawa Alengka dan diperlihatkan kepadanya.
Dewi Sinta menangis. Putus asa. Kaget. Lalu dia membunuh diri. Tapi untung dicegah Trijata. Kemudian Trijata berjanji kepada Dewi Sinta, ingin membuktikan apakah benar kepala itu milik kami. Makanya dia kemari. Buat apa Sinta mau bunuh diri? Untuk seorang suami yang setiap hari menyakitinya. Juga buat apa gelimang harta yang ditawarkan oleh Rahwana? Kemudian mengenai ayah hamba, kenapa Gusti membunuhnya? Apa salah Romo Subali kepada Gusti? Panah yang dilepaskan oleh Kanda Rama kepada ayahmu adalah panah pemberian Dewata yang bernama Gua Wijaya. Hanya orang yang berdosa yang bisa terbunuh oleh panah pemberian Dewata itu. Apalagi Paman Subali memiliki ajian Pancasona yang tidak bisa mati. Kami tidak tahu apa dosa dari ayahmu. Tapi Dewata lebih tahu apa dosa dan kesalahan dari ayahmu, Anggada. Tapi menurut Maharaja Rahwana, Gusti berkomplot dengan Paman Sugriwa untuk membunuh Ayahanda Subali. Padahal kamu sudah tahu bahwa semua itu tidak benar, bukan? Kamu juga pasti tahu dari ibumu Dewi Tara, yang sangat memahami kisah sebenarnya perseteruan antara ayahmu dengan Paman Sugriwa. Sebenarnya hamba tahu semua itu, Gusti. Entah kenapa hamba bisa mempercayai ceritanya. Mungkin karena pengaruh arak yang hamba minum. Entah kenapa hati hamba menjadi panas. Yang ada dalam pikiran hamba hanya bagaimana cara membunuh Gusti dan membunuh Paman Sugriwa. Ampuni kesalahan hamba, Gusti. Anggada pun berjanji akan setia kepada Ang Ramawijaya. Ia pun tunduk dan tidak akan pernah lagi untuk mendengarkan akan perkataan Sang Raja Rahwana. Ia pun juga meminta maaf kepada Sang Sugriwa karena telah mengacaukan negeri Pancawati dan kaum Goa Kiskenda sehingga ia pamannya dan Ramawijaya memberikan maaf untuk kesetiaan yang tulus dari Sang Anggada anaknya Subali itu. Untuk mengabdikan diri hamba sampai titik darah penghabisan.